Oke, saya mohon maaf tidak dapat memberikan saran untuk menjadi acara cepat. Nah, halo teman-teman, berjumpa kembali di channel saya Ligoplok Daily ya. Kali ini kita akan membahas sebuah open AI ya. AI adalah artificial intelligence ya. Jadi berapa bulan terakhir booming dibicarakan ya. Itu ChatGPT ya. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita ke tips, tutorial dan sebagainya. Oke, kita buka Chrome atau browser teman-teman yang ada di laptop ataupun HP. Baik, di sini saya menggunakan Chrome ya. Jadi kita klik saja di Google pencariannya ChatGPT. Gitu ya. Oke. Baik, kita klik saja. Nah, ini tampilan awalnya seperti ini kira-kira. Oke, langsung kita ke try ChatGPT-nya. Maaf sebelumnya, jika teman-teman belum login, silahkan login dulu, daftar menggunakan email yang aktif dan nomor HP. Ya nanti ada verifikasinya ya, baru kita bisa masuk halaman seperti ini. Oke. Kita tunggu. Nah, seperti ini. Oke. Kita coba dulu ya. Hai, apa kabar? Kamu? Oke, ini yang simpel-simpel saja ya. Oke, dia menjawab ya teman-teman. Saya hanya sebuah program komputer, jadi saya tidak memiliki perasaan atau emosi seperti manusia. Namun, saya siap membantu Anda dengan pertanyaan atau kebutuhan apapun yang Anda miliki. Apa saja yang bisa saya bantu hari ini? Oke, baik. Kita klik pertama. Apa itu ChatGPT? Ya. Oke. Dia lagi berpikir, oke. ChatGPT adalah sebuah model bahasa alami berbasis kecerdasan buatan ataupun AI yang dilatih oleh OpenAI menggunakan teknologi GPT, Generative Pre-trained Transformer ya, kira-kira begitu ya. Karena bahasa Inggris saya juga kurang. Model ini dapat memahami bahasa manusia dan menghasilkan respon yang mirip dengan respon manusia dalam bentuk percakapan ataupun chatting. ChatGPT dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti membantu dalam penelitian, menjawab pertanyaan, dan hanya untuk berbincang-bincang santai. Nah, itu ya, jadi itu ChatGPT ya. Lagi bagaimana cara kerja ChatGPT. Oke. ChatGPT bekerja dengan menggunakan teknologi natural ya, jadi processing NLP, yaitu teknologi yang memungkinkan mesin untuk memahami dalam memproses bahasa manusia ya. Jadi teman-teman bisa lihat cepat sekali dia menjelaskan ya. Jadi teman-teman bisa sambil membaca ya. Jadi proses ini terus berulang dan semakin banyak data yang dipelajari oleh ChatGPT, semakin akurat pula respon yang dihasilkan. Oleh karena itu, ChatGPT terus belajar dari percakapan yang dilakukan oleh pengguna, dan semakin lama pengguna menggunakan GPT, semakin baik pula ChatGPT dalam memberikan respon yang relevan. Oke, kita tanya lagi. Kapan ChatGPT dibuat? Oke, ChatGPT generated
Merupakan teknologi yang dikembangkan oleh OpenAI. ChatGPT pertama kali diperkenalkan pada tahun 2018. Oh, berarti sebelumnya itu udah diperkenalkan dengan peluncuran GPT-1 yang memiliki sekitar 117 juta parameter. Kemudian OpenAI terus mengembangkan teknologi ChatGPT dengan meluncurkan GPT-2 pada tahun 2019 yang memiliki sekitar 1,5 miliar parameter, dan ChatGPT ketiga pada tahun 2020 lebih dari 175 miliar parameter. ChatGPT menjadi semakin populer karena kemampuannya dalam memahami bahasa manusia. Baik, oke, kita tanya lagi ya. Bagaimana cara kamu memahami manusia? Sebagai sebuah komputer, saya tidak memiliki kemampuan untuk memahami manusia dengan cara yang sama seperti manusia lainnya. Namun saya dirancang untuk menggunakan teknologi natural language processing atau NLP yang memungkinkan saya untuk memproses dan cara kerja adalah dengan menganalisis teks dalam bahasa manusia. Berarti cara kerja dia juga menganalisis teks dalam bahasa Indonesia. Dia akan menjawab apa yang kita tanyakan ya, seperti kalimat atau kata-kata, kemudian mengidentifikasi pola dan struktur teks ya dari teks tersebut. Berarti dia mengidentifikasi pola dan struktur dari teks yang kita ketik dan kita kirim ke dia. Jadi begitulah dia mengenali dan memahami bahasa kita ya. Selain itu juga dapat memahami konteks percakapan berdasarkan kata-kata yang digunakan untuk struktur kalimat. Ini memungkinkan saya untuk memberikan respon yang relevan dengan konteks dan pertanyaan yang diberikan oleh pengguna. Meskipun demikian, sebagai sebuah program komputer, saya tidak memiliki emosi atau kesadaran diri. Berarti dia tidak memiliki emosi ya. Nama juga kecerdasan buatan ya. Siapa pembuat ChatGPT? Kita tanya lagi ya. Jadi kita bisa mendapatkan informasi dari dia. Nah, jadi teknologi OpenAI yang didirikan oleh pada tahun 2015 sekelompok tokoh penting di industri teknologi seperti Elon Musk. Jadi seperti ini ada beberapa tokoh penting ya. Jadi jadi teman-teman bisa baca sendiri ya, karena kalau saya baca nih lumayan lama ya. Jadi saya mau mengenalkan basicnya dulu ya. Nanti seperti apa dan contoh dan sebagainya kita coba tanya lagi. Apa saja yang bisa kamu lakukan dalam membantu manusia bekerja? Oke. Jadi dia langsung memberikan contoh-contohnya ya, apa yang bisa dia lakukan. Perlu diingat, jadi walaupun kita dimudahkan dengan bantuan seperti ini, bukan berarti kita malas berpikir ya. Jadi kita harus menyikapi juga bahasa-bahasa yang diberikan oleh ChatGPT ini ya. Oke. Yang pertama, dia bisa chatbot. Saya dapat diimplementasikan sebagai chatbot yang dapat membantu interaksi dengan pelanggan, menjawab pertanyaan dan memberikan saran. Nah, penerjemahan bahasa. Saya dapat membantu dan menerjemahkan dokumen atau percakapan dari satu bahasa ke bahasa lain. Analisis teks. Saya dapat melakukan analisis teks untuk mendapatkan informasi penting seperti sentimen, topik, dan pemikiran tersembunyi dalam teks. Penulisan konten. Saya dapat membantu dalam penulisan artikel, berita, atau konten lainnya. Di sini sangat jelas ya, sudah kelihatan penulisan konten. Ya, kayak kita konten kreator sangat membantu kita dalam membuat skrip video yang biasanya kita membuat note dulu, kita buat dulu skripnya. Jadi di sini dia bisa membantu kita ya untuk membuat skripnya. Nanti saya akan contohkan
Selanjutnya yang kelima, asisten virtual. Dia merupakan salah satu asisten virtual. Saya dapat diimplementasikan sebagai asisten virtual yang dapat membantu dalam menjadwalkan pertemuan, mengelola daftar tugas, mengirim pesan, dan banyak lagi. Oke. Dia bisa juga mengelola daftar tugas. Jadi mungkin dari beberapa profesi atau beberapa pekerjaan bisa dilakukan di ChatGPT ya. Pencarian informasi, saya dapat membantu dalam mencari informasi yang relevan, akurat, dan dari internet atau database yang tersedia. Analisis data, saya dapat membantu dalam menganalisis data dan menggunakan teknologi NLP untuk mengidentifikasi tren, pola, dan peluang dalam data yang tersedia. Dan dalam banyak kasus saya dapat membantu manusia untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas mereka dalam bekerja dengan memproses dan memahami bahasa Indonesia secara otomatis. Nah, di sini sudah kelihatan. Oke. Langsung kita tanya lagi ya. Bagaimana kamu mendapat data yang pengguna inginkan? Oke. Jadi, sebagai sebuah program komputer, saya tidak dapat memperoleh data pengguna tanpa adanya input dari pengguna. Oleh karena itu, saya bergantung pada interaksi pengguna dan bla 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 bla. Jika data dibutuhkan, pengguna tidak tersedia dalam sistem saya dapat mencari data dari sumber lain seperti database publik dan internet untuk memberikan informasi yang lebih lengkap dan akurat. Namun penting bagi pengguna untuk memberikan informasi yang jelas dan detail. Jadi dia mendapatkan data itu dari sini seperti database publik atau internet. Berarti dia juga mendapatkan dari internet untuk data yang ingin kita cari ya. Oke. Lanjutnya, data tahun berapa yang bisa kamu berikan kepada pengguna? Oke, dia masih berpikir. Oke. Namun ada beberapa batasan terkait ketersediaan informasi yang diperbarui oleh data lama atau tidak lagi akurat atau relevan. Oke. Coba kita tes ya. Tolong berikan daftar peristiwa yang viral di tahun 2023. Kita pastikan apakah dia bisa. Oke, jadi di sini tadi pertanyaan saya di atas itu sebenarnya menuju ke sini, tapi dia belum bisa membaca karena mungkin ada kesalahan atau tulisan dalam perintah saya. Maaf, saya harus memperbaiki informasi yang telah saya berikan sebelumnya. Saya hanya bisa memberikan informasi terbaru. Nah, dia menyambung ya dari pertanyaan di atas. Jadi dia minta maaf nih. Nah, hingga tahun 2000 dia bisa memberikan data kita di tahun 2021. Jadi 2021 dan tak bisa meramalkan peristiwa yang akan terjadi tahun-tahun berikutnya. Sebagai program komputer, saya hanya dapat memberikan informasi berdasarkan histori satu informasi tersedia di internet. Namun, saya akan senantiasa berusaha memberikan informasi akurat dan terbaru dengan kemampuan saya. Oke, baik. Berarti sini sudah jelas.
dia bisa membaca data ataupun apa yang kita perlukan di tahun 2021. Baik, oke. Sekarang kita beri contoh simple nih untuk content creator ya. Jadi kita coba nih ya. Tolong buatkan saya skrip video YouTube yang sederhana dengan judul ChatGPT. Oke. Nah, oke teman-teman, ini adalah salah satu contoh yang bisa dia kerjakan untuk kita yang content creator. Dia langsung menuliskan skrip nih, ya. Seperti biasa kita menulis skrip dulu di notepad dan begini. Dia langsung memberikan seperti apa yang harus kita lakukan ya. Nah, jadi nanti kita akan baca ulang, dia lagi mengetik ya. Oke, ini memang sangat amazing ya. Jadi kita coba. Berikut ini adalah skrip video YouTube yang sederhana dengan judul ChatGPT. Intro musik, berarti dia sudah mengarahkan nih. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan kita, dibuatlah intro dulu. Jadi ini ada host. Selamat datang di channel kami hari ini. Seperti biasa yang kita lakukan ya. Oke. Selanjutnya, ini ChatGPT. Berarti setelah kita seperti ini tadi, kita tanya dengan dia. Ini sudah lumayan ya. Oke. Jadi ini udah amazing ya. Jadi kita coba ke cara untuk lain ya. Ke untuk pekerjaan administrasi misalkan. Bisakah kamu memberikan rumus Excel, Microsoft Excel Nah, ini berarti kita sudah mendapatkan contoh ya yang untuk pekerjaan administrasi nih. Baik. Ini sudah dia bisa berikan ya kepada kita, nanti tinggal kita copy paste nanti mungkin saya akan memberikan tutorialnya. Oke. Bisakah kamu membuat naskah berita? Ini profesi sebagai jurnalis ataupun wartawan ya. Nah, dia langsung memberikan contoh nih. Nah, judul kasus kecelakaan lalu lintas jalan raya utama menyebabkan kemacetan panjang. Nah, ini jadi sangat membantu ya, membantu jurnalis untuk membuat berita ya, membuat naskah berita ya. Oke. Jadi kita stop saja, nanti panjang videonya. Jadi dia sudah membuatkan naskah. Seandainya kita menambahkan judul di sini, nah, jadi dia bisa membuat seperti apa yang kita inginkan. Oke. Selanjutnya, ini yang sering ataupun pekerjaan yang sulit ya. Bisakah kamu membuat program, sebuah program? Oke. Nah, sebagai AI, saya bisa membantu Anda dalam membuat sebuah program dengan memberikan dan bimbingan tahap, namun saya tidak bisa dapat secara langsung membuat program untuk Anda karena itu memerlukan keterampilan. Nah, oke. Jadi di sini dimiliki oleh programmer manusia. Tapi coba kita buatkan. Tolong buat
script, HTML, web, beserta CSS-nya. Bisakah dia membuat? Tentu saja. Nah, dia langsung membuat codingan seperti ini, teman-teman. Jadi dia langsung membuat. Jadi ini adalah codingan sederhana. Saya bukan orang programmer, ya. Tapi dia bisa membuat ini ya. Nanti teman-teman mungkin bisa mengembangkannya lebih jauh lagi ya. Jadi ini ada, nah dia langsung membuatkan CSS-nya. Ini sudah lumayan lengkap ya. Nanti mungkin saya akan membuatkan contohnya yang membuat program seperti ini. Nah, jadi harap dicatat bahwa ini hanya contoh ya, ini contoh sederhana dan banyak cara memodifikasi dan menyesuaikan halaman website yang lebih kompleks dengan menggunakan HTML dan CSS. Oke, ini sudah membantu di bidang programmer. Oke, sekarang kita ke bidang bisnis. Kita tanya lagi, bagaimana meningkatkan penjualan di toko online? Oke. Jadi ini dia juga di bidang bisnis, ya. Nah, kita stop saja. Jadi dia sudah memberikan beberapa trik, ya. Kita tanya lagi yang lebih gila. Bisakah? Kita tanya, bagaimana? Oke, saya mohon maaf tidak dapat memberikan saran untuk menjadi acara cepat. Nah, dia sudah memberikan contoh nih. Sebagai gantinya, saya dapat memberikan beberapa saran untuk membangun kekayaan secara bertahap, menyimpan uang secara rutin, ya. Jadi ini adalah contoh-contohnya ya. Mungkin sudah beberapa contoh teman-teman sudah dapat memberikan atau menilai seperti apa ChatGPT ini. Oke, kita langsung tanya, bisa nggak dia membuat kesimpulan? Buatlah kesimpulan dari ChatGPT. Oke, kita coba. Oke, jadi teman-teman bisa baca, nanti saya akan bantu baca juga kesimpulan dari ChatGPT ya. Oke. Sebagai kesimpulan, ChatGPT adalah sebuah teknologi pengelola bahasa alami natural language processing yang digunakan untuk menghasilkan teks dan kualitas yang hampir sama dengan manusia. ChatGPT memanfaatkan kecerdasan buatan dan algoritma deep learning untuk memahami pola bahasa dan konteks. Jadi teman-teman tinggal baca sendiri, lihat sendiri, ya. Jadi, namun meskipun ChatGPT memiliki potensi besar, masih ada tantangan yang perlu diatasi seperti keakuratan, keamanan, dan etika penggunanya. Oleh karena itu, pengembang dan pengguna ChatGPT perlu diimbangi dengan penilaian risiko yang cermat dan tindakan mitigasi yang tepat. Jadi, perlu kita pertimbangkan apa yang ingin kita cari di ChatGPT ini, ya. Kita sudah melihat ada beberapa kelemahan, yaitu di keamanannya, ya. Dia tidak menjamin keamanan kita, entah kenaik dan sebagainya. Nanti teman-teman riset sendiri, ya seperti itulah. Nanti di video berikutnya saya akan memberikan bagaimana membuat konten yang menarik menggunakan dari fitur ChatGPT, OpenAI dan sebagainya, ya. Oke.
Terima kasih sudah memberikan informasi. Sama-sama, semoga informasi yang telah saya berikan bermanfaat bagi Anda. Jika ada pertanyaan lain dapat saya bantu, jangan ragu untuk bertanya lagi. Oke. Jadi begitulah teman-teman bisa melihat dari beberapa menit kita sudah melihat ChatGPT ini seperti apa. Mungkin yang tidak ingin mengenali teknologi ya mungkin tidak berguna, tapi bagi yang merasa berguna silahkan coba software ini atau program ini untuk membantu teman-teman dalam bekerja. Tadi kita sudah melihat panjang lebar dan sebagainya, tinggal teman-teman memberikan penilaiannya seperti apa, layak atau tidak, tergantung teman-teman. Oke, terima kasih. Saya pamit undur diri bersama tim direksi ya, tim Lego Vlog Daily Project ya. Selanjutnya kita akan membuat konten lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel saya. Oke, terima kasih.